Episode 19, Perasaan Ini. Beberapa bulan kemudian, setelah musim dingin berakhir, Stefan sedang berada di kamarnya. Dia memandang foto Alea yang ada di HP-nya. Alea, kamu di mana? Kamu sedang apa? Kenapa sulit sekali mencari dirimu? Seakan dirimu menghilang tanpa jejak. Alea sayang, aku akan membuktikan padamu bahwa aku akan sukses. Setelah itu akan kucari dirimu, bahkan sampai ke ujung dunia. Rasa ini akan selalu ada, akan tetap sama, takkan pernah tergantikan oleh yang lain. Sayang, aku merindukanmu. Di setiap detak jantungku selalu menyebut namamu. Di setiap nafasku selalu terucap cintaku. Rasa ini akan selalu kujaga. Stefan meneteskan air matanya, menahan sesak di dada. Rasa rindu yang selalu mendera hati dan jiwanya. Tapi dia bertekad akan mencari Alea setelah semuanya tercapai. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Yang tadinya adalah foto Alea berubah menjadi Frenda sedang memanggil. Halo, Stefan mengangkat teleponnya. Halo Stefan, aku mau ketemu kamu, bisa gak kita ketemuan? Aku bawa oleh-oleh dari Indonesia, mau ya? Hei Meng, kamu di mana? Aku sedang berada di minimarket dekat rumah kamu, aku tunggu di sini ya. Baiklah, aku ke situ. Tut. Setelah Stefan mematikan HP-nya dan memasukkan ke dalam saku celana, dia bergegas keluar kamar dan turun ke bawah. Stefan memang menganggap Frenda sebagai teman perempuannya. Dia merasa Frenda berbeda dengan gadis lain yang tidak agresif dan tentunya sangat tulus. Stefan, mau kemana sayang, tanya Rebecca yang melihat putranya akan keluar rumah. Mau menemui Frenda Ma, jawab Stefan. Apa dia sudah kembali dari Indonesia? Tanya Rebecca antusias. Rebecca memang sudah menyelidiki tentang Frenda. Dia juga tahu kalau Frenda adalah orang Indonesia dan anak dari pengusaha kuliner sukses asal Bali, Bram Alvaro. Iya, dia balik ke sini, jawab Stefan. Kalau begitu ajak dia ke rumah saya. Mama mau kenal sama gadis itu. Stefan hanya diam, tapi setelah itu dia mengangguk dan segera keluar dari rumahnya. Jangan lupa pesan Mama Stefan, ajak Frenda ke sini. Teriak Rebecca yang masih didengar oleh Stefan. Setelah itu Stefan melajukan mobilnya ke arah minimarket yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Frenda sangat antusias ketika melihat mobil Stefan yang berhenti tepat di depannya. Dia melambaikan tangannya ketika Stefan keluar dari mobil. Ya, memang Frenda baru kembali dari Indonesia karena liburan musim dingin. Tapi sepertinya dia berlibur agak lama. Halo Stefan. Sapa Frenda memeluk sahabatnya itu. Stefan membalas pelukan Frenda. Mungkin baru Frenda seorang teman perempuan yang bisa sangat dekat dengan Stefan. Kecuali Alea tentunya, karena bagi Stefan cintanya hanya untuk wanitanya itu. Yap, Stefan telah mengklaim bahwa Alea adalah wanitanya. Apa kabar, Fai? Tanya Stefan melepas pelukan mereka. Aku baik. Oh ya, aku bawakan makan khas negaraku. Ini dimasak oleh kakak sepupuku loh. Dia jago masak dan tentunya sangat baik. Nah, Frenda memberikan bungkusan kepada Stefan. Terima kasih, dia menerima bungkusan itu. Setelah ini kita mau kemana? Ujar Frenda. Bagaimana? Kalau ke rumahku, Mama ingin bertemu dan kenal sama kamu, jawab Stefan. Apa? Mamamu, apa dia mengenalku? Iya, dia ingin sekali kenal dengan sahabat perempuanku satu-satunya. Ayo, ucap Stefan mengajak Frenda masuk ke dalam mobilnya. Kenapa Mama Stefan tahu tentang diriku? Bahkan kata Stefan dia sangat ingin berkenalan denganku. Apakah Stefan selalu menceritakan tentang diriku kepada mamanya batin Frenda? Entah kenapa tiba-tiba Frenda merasa sangat gugup. Apalagi saat Stefan membukakan pintu mobil untuknya. Dia merasa sangat diistimewakan sebagai perempuan. Selanjutnya Frenda masuk ke dalam mobil. Stefan langsung melajukan mobilnya menuju ke rumah. Dalam perjalanan antar, kenapa jantung Frenda merasa berdebar-debar? Berasa mau ketemu sama calon mertua saja.
Apa yang kamu pikirkan, Frey? Jangan berpikir terlalu jauh. Sepertinya dia harus cepat-cepat mengenyahkan kepercayaan dirinya. Frenda menggelengkan kepalanya, mengusir segala macam pikiran yang akan membuatnya melambung tinggi. Stefan melirik Frenda dan melihat kelakuan sahabatnya itu, dia hanya tersenyum tipis. Setelah beberapa saat Stefan sampai di rumahnya. Ayo turun, apa mau aku bukakan pintu lagi? Ucap Stefan yang melihat Frenda hanya diam saja. Iya, baiklah. Ayo turun, jawab Frenda membuka pintu mobil. Karena dia tidak mau Stefan membukakan pintu untuknya lagi. Bisa besar kepala kamu nanti, Frey, gumam Frenda. Frenda sangat tahu diri. Dia bisa menjadi teman Stefan saja sudah merupakan hal yang sangat spesial. Banyak wanita iri terhadapnya karena dia bisa dekat dengan Stefan. Karena hanya Frenda lah gadis yang bisa sedekat itu dengan lelaki idola kampus mereka, bahkan banyak yang mengatakan bahwa mereka itu pacaran dan sangat serasi. Tapi Stefan tidak pernah menanggapi, tapi juga tidak pernah mengkonfirmasi. Menurutnya biarlah orang-orang berkata seperti apa. Yang terpenting mereka tidak terganggu dengan ucapan orang yang tidak penting. Ayo Frey, Mama sudah menunggu di dalam, ucap Stefan. Frenda mengangguk dan hanya mengikuti langkah Stefan. Stefan membuka pintu rumah, lalu dia masuk ke dalam dan diikuti oleh Frenda. Frenda menatap kagum rumah Stefan yang sangat besar dan mewah, khas rumah orang kaya buah. Ini pasti yang namanya Frenda ya? Cantik sekali kamu. Rebecca datang dan memeluk Frenda tiba-tiba. Frenda sangat terkejut dengan tingkah Mama Stefan, yang menurutnya sangat terlihat seperti sudah akrab. Iya tante, saya Frenda sahabatnya Stefan. Jawab Frenda gugup. Stefan, kamu punya sahabat secantik ini? Kenapa tidak dijadikan kekasih saja? Ucap Rebecca terang-terangan. Stefan mendengus kesal. Sedangkan Frenda langsung bersemu merah mendengar ucapan dari Rebecca. Mama apaan sih? Aku sama Frenda cuma sahabat. Tuh lihat pipi Frenda jadi merona gara-gara ucapan Mama. Ucap Stefan melitik Frenda. Frenda yang ketahuan Stefan merasa sangat malu. Dia hanya menundukkan wajahnya. Aduh, kenapa Stefan tahu kalau aku menjadi malu gara-gara ucapan mamanya? Tenang, Frey. Kamu harus bisa menguasai diri, batin Frenda. Ya, Mama kan cuma berusaha saja, Stefan. Siapa tahu nanti akan tumbuh benih-benih cinta di antara kalian. Ucap Rebecca masih menggoda anaknya. Udahlah, Ma. Kasihan Frenda nanti kalau Mama goda terus. Ayo Frey, kita keluar saja. Kalian mau kemana? Mama kan belum selesai kenalan sama Frenda. Ayo Frey, kita masuk ke dalam. Tante punya tanaman bagus-bagus di taman belakang. Rebecca menggandeng tangan Frenda dan mengajaknya pergi ke taman. Sedangkan Stefan hanya menggelengkan kepala melihat tingkah mamanya itu. Dia tahu kalau mamanya sangat menginginkan Stefan punya kekasih. Makanya dia sangat senang ketika Stefan bisa dekat dengan seorang gadis. Tapi Stefan tidak akan mengabulkan permintaan mamanya itu karena dia masih memperjuangkan seseorang. Dia yakin akan bisa membawa Alea masuk dan diterima oleh keluarganya, meskipun dia tahu kalau mamanya sangat tidak menyukai Alea. Maka dari itu dia tidak pernah menyinggung soal Alea lagi. Nanti akan ada saatnya dia mencari dan membawa Alea pulang. Bersambung.